Saya sungguh-sungguh tidak yakin. Kalau memang bapak saya terpapar virus corona, kenapa bapak tidak diisolasi? Kenapa kami keluarga tidak dikarantina? Dan kenapa mayat bapak saya dibawa ke rumah? Dan kenapa petugas menghilang dan membiarkan banyak orang menyentuh jenazahnya? Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, dengan datangnya surat ini, saya ingin mengadukan kepada Bapak Victor Bung Tilulai Skodat atas apa yang keluarga saya alami. Bapak saya sudah lama mempunyai riwayat sakit asma dan gula darah. Penyakit asmanya sudah sembuh 6 tahun yang lalu, dan 6 tahun terakhir ini Bapak saya mengidap penyakit gula darah. Selama sakit, bapak saya tidak pernah dirawat di rumah sakit, kecuali berobat di rumah praktek dokter, itu pun tidak sering, 3 bulan sekali. Karena bapak saya seorang petani, dia menghabiskan waktunya di kebun untuk bertani. Selama pandemi COVID-19, bapak saya tidak pernah ke kota dan tidak pernah melakukan perjalanan jauh. Dia hanya mengkonsumsi obat untuk menyembuhkan penyakit gula darahnya. Tepatnya hari Sabtu tanggal 10 April 2021 jam 6 pagi, bapak saya mengalami drop dan tidak sadarkan diri. Menurut hasil pemeriksaan dokter dari puskesmas saat itu, bapak saya mengalami drop dan tidak sadarkan diri karena gula darahnya turun 35 mg. Sebagai anak, saya panik dan ingin sekali bapak saya mendapat pertolongan dengan meminta rujukan dokter untuk merujuk bapak saya ke Rumah Sakit Umum Ruteng. Permohonan saya dikabulkan dengan mengikuti aturan kesehatan, yaitu sebelum pasien dirujuk harus melakukan rapid test. 1 jam kemudian, bapak saya diantar ke puskesmas untuk melakukan rapid test. Sampai di puskesmas, bapak saya tidak diturunkan dari mobil ambulans. Petugas hanya mengambil sampel di dalam mobil. Bapak Gubernur, pasien dalam keadaan koma dan kritis. Apakah layak diperiksa di dalam ambulans sementara fasilitas di puskesmas lengkap? Hasil rapid test saat itu positif, dan bapak saya langsung divonis terkonfirmasi COVID-19 yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan rapid test. Saya rakyat kecil yang tidak paham ilmu kesehatan, ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait hasil pemeriksaan rapid test. Yang pertama, untuk memvonis pasien corona dilakukan berapa kali rapid test? Yang kedua, untuk memvonis pasien corona, apakah dari hasil pemeriksaan rapid test atau ada pemeriksaan lanjutan seperti PCR? Yang ketiga, apakah riwayat sakit pasien dibutuhkan sebagai metode analisis pemeriksaan? Pemahaman saya tentang corona, pasien yang terkonfirmasi COVID-19 harus diisolasi, keluarganya dikarantina, dan membatalkan surat rujukan pasien agar virus tidak menyebar. Bapak saya tetap dirujuk dan kami keluarga pun ikut. Dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Ruteng, bapak saya meninggal dunia dan jenazahnya dibawa ke rumah duka oleh petugas. Tepat jam 10 pagi bapak saya tiba di rumah dan jenazahnya tidak diturunkan dari ambulans dan dibiarkan di tengah jalan selama 1 jam. Sebagai anak, hati saya hancur dan tidak tega melihat ayah saya berada di dalam mobil selama 1 jam. Banyak orang ingin membantu tetapi dilarang oleh petugas untuk tidak mendekat. Tidak tega melihat ayah saya berada di dalam ambulans selama 1 jam. Saya dan 2 orang adik saya menurunkan jenazah bapak saya dari ambulans dan membawanya ke rumah. Setelah bapak saya disemayamkan di rumah, tidak ada lagi petugas kesehatan ada di sana. Mereka menghilang entah kemana. Mereka membiarkan virus corona menyebar, karena setelah itu banyak yang datang memeluk, merangkul bapak saya dan memandikan jenazahnya. Saat itu saya mulai tidak yakin bahwa
bapak saya terpapar corona. Saya sungguh-sungguh tidak yakin. Kalau memang bapak saya terpapar virus corona, kenapa bapak tidak diisolasi? Kenapa kami keluarga tidak dikarantina? Dan kenapa mayat bapak saya dibawa ke rumah? Dan kenapa petugas menghilang dan membiarkan banyak orang menyentuh jenazahnya? Kenapa bapak saya disemayamkan di rumah selama 1 hari 1 malam? Kenapa tim gugus tugas datang terlambat? Mereka datang jam 7 malam. Bukankah virus corona bisa menyebar kemana-mana? Tim gugus tugas tidak langsung ke rumah duka, tapi mereka langsung ke rumah salah satu mantri di kampung. 2 jam lamanya saya dan keluarga menunggu, tapi belum juga datang. Atas inisiatif saya sendiri, saya pergi menemui mereka dengan membawa 1 botol tuak atau sopi menurut tradisi Manggarai. Atas kecintaan saya terhadap bapak saya, permohonan saya kepada tim gugus saat itu agar bapak saya dikuburkan esok harinya. Dengan alasan peti mayat belum ada dan kubur belum digali. Permohonan saya dikabulkan, tapi dengan syarat keluarga harus membantu tim gugus untuk menggali kubur dan jenazahnya sudah dikuburkan besok pagi tepat jam 7 pagi. Pukul 22 atau jam 10 malam, tim gugus datang ke rumah duka untuk membungkus bapak saya dengan kantong jenazah. Namun tidak tega dengan bapak saya dikantong jenazahkan dan diperkuat dengan keyakinan saya dan keluarga bahwa bapak saya tidak terpapar virus corona, maka saya dan keluarga memohon untuk tidak dimasukkan ke dalam kantong jenazah tersebut. Akan tetapi, tim gugus tetap memasukkan jenazah dalam kantong sebagaimana protokol kesehatan bagi korban corona. Sehingga tepat pukul 23 atau jam 11 malam, bapak saya dimasukkan ke dalam peti jenazah yang sudah disertakan dengan kantong jenazahnya dan langsung ditutup. Sesuai dengan kesepakatan dengan tim gugus dalam acara kepok atau permohonan bahwa tepat pukul 7 pagi bapak saya dimakamkan, maka saya dan keluarga melaksanakan segala ritual adat yang terkait acara pelepasan atau perpisahan dengan bapak saya sebelum jam 7 pagi, dan beberapa anggota keluarga besar kami berangkat ke tempat pemakaman umum untuk menggali kubur bapak saya tanpa kehadiran tim gugus tugas. Tepat pukul 11 siang, tim gugus datang lagi ke rumah duka untuk menghantar jenazah bapak saya ke tempat pemakaman umum. Ratusan anggota keluarga turut ikut menghantar jenazah ke TPU. Karena pada saat itu juga kubur belum selesai digali, maka tim gugus sempat beberapa saat di depan rumah warga dan 2 orang warga menolak bapak saya dikuburkan di TPU dengan alasan karena telah terkonfirmasi COVID-19. Namun tim gugus tetap pada pendirian menghantar jenazah ke tempat pemakaman umum. Karena penggalian kubur belum juga selesai, maka peti jenazah bapak saya tergeletak begitu saja di tanah dan tim gugus tugas langsung meninggalkan TPU dan membiarkan anggota keluarga sendiri yang memasukkan peti jenazah ke dalam kubur. Setelah bapak saya dikuburkan, tim gugus tugas tidak melakukan penyemprotan disinfektan baik di TPU maupun di rumah duka. Saat itu hati saya hancur melihat peti jenazah bapak saya tergeletak begitu saja. Ingin sekali rasanya saat itu mati bersama bapak. Kenapa tindakan tidak manusiawi ini terjadi? Karena bapak saya bukan pembunuh, bapak saya bukan perampok, sehingga diperlakukan seperti ini. Pada tanggal 13 April 2021, saya dan anggota keluarga berjumlah 40 orang termasuk petugas melaksanakan rapid test yang pertama dan hasil semuanya negatif. 5 hari berikutnya, tepat tanggal 18 April 2021, saya dan anggota keluarga saya melaksanakan rapid test yang kedua dan hasilnya semuanya negatif. Di sini saya semakin tidak yakin kalau bapak saya terpapar corona, karena tim gugus membiarkan ratusan anggota keluarga
ikut menghantar bapak saya ke TPU. Tim gugus membiarkan anggota keluarga memasukkan peti jenazah ke dalam kubur. Dan 2 kali hasil rapid test anggota keluarga, semuanya hasilnya negatif. Dengan demikian, saya mohon dengan rendah hati kepada Bapak Gubernur untuk masalah ini dibersihkan. Buatlah masyarakat seyakin mungkin. Kalau memang ada pasien yang terpapar virus corona, lakukanlah tindakan protokol kesehatan yang sesuai SOP dan benar-benar ketat. Cukup keluarga saya saja yang mengalami hal seperti ini. Untuk Bapak Gubernur, semoga bisa membuka hati. Saya tidak mau lagi ada pasien yang bukan corona, tetapi dimakamkan secara corona. Sekali lagi mohon maaf. Saya mohon keadilan. Bapak saya bukan corona. Terima kasih.